Seluruh peserta seminar ya yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Asia One Healthcare yang pada hari ini sangat tepat saya diberikan judul dan tema tentang peran perawat dalam jenjang karir keperawatan di Indonesia. Eh, Teman-teman sekalian, saya dihubungi oleh panitia dan diminta bicara tentang peran PPNI dalam jenjang karir perawat. Sangat senang sekali ya. Kenapa? Karena kita sebagai profesi tentu harus memikirkan bagaimana karir jabatan fungsional kita atau klinisi kita, terutama dalam hubungannya dengan pengembangan diri, kemudian ujungnya adalah bagaimana ada kemajuan secara finansial dan sebagainya gitu. Ini yang barangkali nanti akan kita bahas ke depan selama paparan dengan topik yang diberikan kepada saya. Yang kedua, tentu kita sebagai perawat sekarang harus mulai berpikir bagaimana eh, pengembangan klinis yang kita kembangkan itu akan terus berkembang gitu. Kemudian bagaimana cara mengembangkannya dan tentu dukungan apa yang diberikan oleh PPNI sebagai organisasi profesi di Indonesia ini untuk ngurusi organisasi profesi perawat. Itu barangkali akan kita bahas ke depan. Baik, slide. Ya, eh, Jane Watson menyampaikan bahwa seorang perawat selalu mencoba memberikan kepedulian tanpa henti, pengertian yang mendalam, dan kelembutan tulus bahkan ketika teknologi dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Kalau kita maknai ahli keperawatan ini bicara, tentu sampai saat ini salah satu profesi yang tidak bisa digantikan dengan mesin itu ya perawat gitu. Kemudian salah satu profesi yang ketika teknologi dan ilmu pengetahuan terus berkembang, maka kepedulian yang ada dalam diri perawat itu terus mengalir gitu. Itu yang perlu dipahami oleh kita. Sehingga kebanggaan kita terhadap perawat atau profesi kita sebagai perawat itu yang harus kita pertahankan dan kita banggakan. Pride apa yang atau kebanggaan apa yang kita bisa berikan. Salah satunya adalah karir gitu. Karir sebagai apa? Sebagai perawat. Itu ya teman-teman sekalian. Sehingga quote di slide pertama saya itu menggambarkan bagaimana kita punya kepedulian, punya kelembutan, punya ketulusan gitu. Walaupun teknologi informasi berkembang, bahkan sekarang zaman digital semuanya, tapi peran kita tidak digantikan karena punya hal tersebut. Lanjut. Ya, tadi sudah disampaikan, ini CV saya. Saya saat ini sedang belajar tentang eh, manajemen bisnis karena saya pikir ke depan eh, perawat itu harus punya bagaimana kita menghitung secara kalkulasi pengembangan karir dan tentu berapa sih sebenarnya jasa, kemudian gaji dan hal sebagainya termasuk pengembangan unit bisnis yang bisa dikembangkan oleh perawat untuk menunjang bagaimana rumah sakit performanya seperti apa, kemudian klinik performanya seperti apa. Kenapa? Karena kehadiran perawat gitu. Itu yang sedang saya pelajari. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa WA ataupun ya, kirim email kepada saya. Lanjut. Ya, ini strukturnya nanti ada latar belakang perawat dan praktik, peran organisasi dan jenjang dan tentu tantangan ke depannya. Lanjut. Ya, lanjut. Ini teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin karir kan tentunya kesejahteraan ya. Isu yang sekarang itu beban perawat bekerja itu capek banget. Bahkan kesejahteraan mental juga tidak digambarkan dengan baik terkait dengan tekanan dalam pekerjaan. Sementara penghasilannya belum maksimal. Kemudian banyak yang bicara tentang kekurangan perawat, terutama di dunia luar gitu. Artinya
Di dalam negeri sepertinya penuh banyak pengangguran, tapi di luar sana itu banyak sekali kekurangan perawat. Kemudian bagaimana kepemimpinan perawatan dalam pengambilan keputusan, terutama bagaimana perawat itu punya peran dalam interdisipliner gitu. Ini juga perlu eh, tadi pengembangan dalam konteks hubungan interdisipliner seperti apa. Kemudian penggunaan teknologi yang sekarang perlu dikuatkan dan tentu advokasi profesi. Dan advokasi profesi ini bagaimana kita bisa mengadvokasi pemerintah terutama dalam mempromosikan hak-hak profesi keperawatan gitu. Ini yang perlu manajemen, kemudian tokoh-tokoh keperawatan, kemudian OSIS profesi dan tentu leader-leader keperawatan yang mampu mengadvokasi profesi kita dalam ke manajemen rumah sakit maupun ke pemerintah. Kemudian keadaan VUCA saya sebut ya, dan kita masyarakat awam banyak menyebutkan bagaimana VUCA itu adalah tantangan yang menyangkut disruption gitu, yang menyangkut pergeseran pasar, yang menyangkut perubahan perilaku konsumen kita dalam perawatan itu persaingan bisnis. Yang kalau ngomongin persaingan bisnis, jangan-jangan perawat ngomongnya apaan sih kira-kira gitu. Sementara kita dituntut oleh pelayanan, kamu harus berubah, kamu harus performnya bagus, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perilaku konsumen kita yang berubah, dan tentu persaingan bisnis juga berubah. Semakin ketat, kemudian persaingannya semakin bebas, itu kan, yang memungkinkan kita untuk terus mengembangkan diri. Lanjut, next Pak. Ya, bisa diklik. Ini Nurses work incredibly ya, hard to provide bagaimana patient care. How perawat much di money do they luar actually negeri make gitu each year? In this dalam video, bentuk we'll take a salary look at mereka sudah salary punya averages for the ketetapan yang different types kuat. of nurses Berapa based dia on the akan dibayar latest per jam? data published by Itu the Bureau salary-nya of ya. Labor Statistics. However, Perbedaannya a nurse's salary average can seperti vary apa? depending on their eh, location, experience, specialty, Salary yang ada di industry, sana. and so forth. Contoh ya, First, we'll include the nurse bagaimana nanti census, berdasarkan which made lokasi, an average industri, salary of pengalaman itu mereka dibayar. $33,250 and an average Ini hourly wage salary-nya. of Musik asisten, dia bisa $15.99. dibayar per Next jam up, atau per licensed tahunnya berapa practical itu. nurses. They earned an average Growth-nya bisa salary of kelihatan. Ini eh, $51,850 perawat and yang an average hourly wage of terlisensi. Growth-nya 9% $24.99. gitu. Next up, registered Tumbuhannya nurses, which had an average 20 salary of sampai 2030 itu. Ini $82,750 yang and registered an nurse average hourly wage ya. of $39.78. And then Jamnya finally, we'll take a berapa look dia at dibayar? those advanced practice Tinggi. registered nurses, such as the nurse Kemudian practitioner, yang which earned an average salary praktisi of $118 per tahun. $118,040 in the US Jadi bisa and an dihitung per average jamnya hourly berapa. wage of Ya. Lihat $56.75. pertumbuhannya Nurse 45% midwives gitu. earned an average salary of Kemudian nurse midwife $114,210 and an ya, average hourly wage praktisi. of $54.91. Ini bisa terlihat And then bagaimana finally, the uh, nurse anesthetist, which earned the highest pertumbuhan average salary, pengembangan dirinya dan gajinya bisa berkembang. $202,470. Kemudian nurse And the anestesi average hourly wage there was paling tinggi nih, $97.34. And $202 here's a per quick look tahun. at how the nursing Sehingga salary kalau kita averages have kalkulasi grown over the past few akan years. terlihat Nurse anesthetists saw bagaimana the biggest peningkatannya. percentage increase in Apakah salary setiap from tahunnya berkembang 2020 to atau 2021 with an increase pengembangan of atau growth-nya naik. Ini 7.02%. yang While perlu nurse kita midwives saw a uh, nice jump from 2019 to pelajari di 2020, their Indonesia salary average sehingga nggak ada keraguan increased bagi by kita, bagi masyarakat 1.15% untuk punya from keterpahat 2020 terhadap to perawat tentu ada 2021. karir, ada There you go. pengembangan That's a quick diri dan video on sebagainya. the nursing salary Itu update. yang Thank you perlu guys so much kita for pelajari, watching, and kita please belajar subscribe. kepada dunia luar. Lanjut, Nurses. lanjut ya. Terus ini ya nanti presentasi. Nah, sekarang bagaimana dengan praktek perawat? Teman-teman sekalian, ini peraturan terbaru ya tentang kesehatan yaitu Undang-Undang 17. Nah, perawat itu ada di mana? Ada di pasal 197 bahwa tenaga sumber daya manusia kesehatan ada medis, kesehatan dan pendukung. Nah, kita ada tenaga kesehatan. Itu salah satunya ada tenaga keperawatan. Yang diakui di undang-undang, tenaga keperawatan itu terdiri atas perawat, vokasi, nurse dan nurse spesialis itu untuk pengakuan terhadap profesi. Ya, sehingga sampai saat ini perawat Indonesia ada vokasi, nurse dan nurse spesialis. Lanjut. Bagaimana profesi keperawatan itu? Layani ini ya. eh, yang utama diberikan adalah asuhan keperawatan, gitu. Jadi kalau kita ingin berkarir ya pelayanan dan pengembangan dirinya tentang asuhan keperawatan. Kemudian jangan lupa
karena ini konteksnya pelayanan, maka cara mendeliverynya harus berbeda gitu. Salah satunya yang penting adalah bagaimana ilmu dan kiat itu diberikan dalam memberikan layanan keperawatan tersebut. Dan ada tuntunan etika profesi. Sehingga ilmu dan kiat atau seni dalam memberikan layanan tersebut dipandu, dituntun oleh etika profesi. Lanjut. Nah, ini prakteknya. Jadi, bagaimanapun ilmu dan praktek perawat itu yang diberikan harus berdasarkan kompetensi. Kemudian jangan lupa kewenangan. Sebagai dasar hukum, pelayanan yang diberikan oleh perawat itu asuhan keperawatan gitu. Maka kompetensi itu standar-standar kode etik dan tentu ilmu pengetahuan di sini yang kita standarisasi. Dan tentu nanti kalau dinyatakan kompeten, kita diberikan kewenangan sebagai dasar hukum berpraktek. Maka kalau kita sudah punya dasar hukum dalam berpraktek, tentu sah praktek kita. Dan kalau kita sah secara legal, bagaimana jasa dan sebagainya. Disitulah sebenarnya poin utamanya. Lanjut. Nah, apa alasannya perawat hadir layanan ini? Ya, pemberi layanan, kemudian kalau di komunitas ada promotif dan preventif, ada pemberdayaan, tentu ada tindak lanjut itu. Ya, bagaimana eh, tindak lanjut perawatan dari rumah sakit sampai di komunitas atau di rumah. Dan sepertinya teman-teman di beberapa rumah sakit sudah mengembangkan layanan home care dan sebagainya. Jadi tindak lanjut dari perawatan dari rumah sakit. Lanjut. Nah, apa peran perawat dalam pelayanan kesehatan ini? Merawat pasien secara umum ya, merawat anggota keluarga yang sakit, mengunjungi home visit, gitu. Kemudian perawatan rumah oleh keluarga dalam bentuk edukasi dan pendampingan, sampai bagaimana melakukan rujukan. Gitu. Karena saya backgroundnya komunitas, saya selalu mengkaitkan bahwa layanan keperawatan itu ya holistik, gitu. Bukan hanya bisa di rumah sakit, tapi secara keseluruhan sampai dengan di eh, masyarakat dalam hal ini keluarga dan itu secara peraturan perundang-undang kita diberikan kewenangan itu. Nanti kita lihat di belakang. Ya. Lanjut. Nah, mengapa sih sebenarnya perawat perlu memperluas praktek? Kalau kita mau ngomongin karir, tentu prakteknya harus kita perluas karena kita klinisi sehingga eh, praktek itu nanti akan perlu memperluas bagaimana peluang kerja bagi perawat. Bagaimana ada kewenangan antara praktek keperawatan dengan praktek kedokteran yang sekarang rancu gitu. Kita kadang-kadang melaksanakan praktek kedokteran tapi nggak dibayar gitu. Praktek keperawatannya nggak dilaksanakan. Terus kita bangga gitu. Nah ini yang saya perlu garis bawahi teman-teman. Prakteklah praktek keperawatan dan tentu nanti ada batasan kewenangannya di situ dengan praktek dokter gitu. Kemudian perubahan dalam sistem perawatan kesehatan, ada inovasi dan ada kebutuhan pasien. Nah, kita lihat gitu, apa sih kebutuhan pasien terkait dengan layanan keperawatan yang bisa memperluas area praktek kita. Lanjut. Nah, sebagai perawat tentu kita selalu bilang saya profesi gitu. Maka pelayanan kita profesional. Kalau praktek profesional ada dua ukurannya, ya, baik dan benar. Baik itu dari norma kebaikan dalam etika, maka tadi di depan saya bilang kita harus punya tuntunan etika dalam praktek dan benar dari norma hukum, yaitu bagaimana kebenaran hukum dan disiplin keilmuan bisa terjaga di situ standar dan sebagainya. Sehingga sebagai profesi kita punya tanggung jawab. Ingat ya, kita punya tanggung jawab. Nah, berarti tanggung jawab ini diberikan secara etika, hukum, dan disiplin keilmuan. Lanjut. Nah, yang mendasari kita praktek saat ini ya masih regulasi yang spesifik mengatur perawat yaitu Undang-Undang 26. Sampai saat ini masih berlaku walaupun Permen 26, Permenkes 26. Walaupun Undang-Undang 38-nya sudah dicabut. Tapi sampai saat ini yang spesifik masih mengatur perawat adalah Permenkes 26. Lanjut. Ini tugas perawat menurut Permenkes ada 6, maka praktek dan karir kita ada di sini. Ya, sembari pembedasan sampai dengan pelaksanaan tugas dalam keterbatasan tertentu. Lanjut. Nah, saya langsung copy ya dari permen tersebut. Ini adalah kewenangannya. Jadi kalau kita mau ngomongin karir, mau ngomongin praktek, mau ngomongin yang lainnya, ya kewenangan kita apa sebagai perawat di sini? Asuhan keperawatan, ya, kemudian tindakan kegawat daruratan, konsultasi keperawatan, penyuluhan,
penata laksanaan pemberian obat kepada pasien sesuai dengan resep tenaga medis dan atau obat bebas terbatas. Ini kewenangannya secara umum yang ada di legalisasi perawat sebagai pemberi layanan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perorangan. Lanjut. Nah, ini yang upaya kesehatan masyarakat. Jadi, bagaimana perawat sampai saat ini diberikan kewenangan dalam bidang UKM oleh pemerintah, dan ini masih berlaku peraturannya. Saya nggak ngerti nanti bagaimana pencabutan atau pemberian kewenangan khusus kepada perawat dalam bentuk kewenangan apa yang diberikan. Tapi sampai saat ini, eh, Permenkes ini masih berlaku dan belum dicabut. Lanjut. Nah, ini kewenangan dalam penyelenggaraan praktek. Mohon dilihat ya, teman-teman sekalian. Pasal 15 itu bicara bahwa perawat menjalankan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tempat lain. Ada dan atau tempat lain sesuai dengan sasaran. Fasilitas pelayanan kesehatan itu berupa tempat praktek mandiri perawat, berarti diakui ya di sini, klinik, puskesmas, dan atau rumah sakit. Nah, teman-teman sekarang ada di mana? Kalau bicara di forum ini, banyak sekarang kan di rumah sakit nih. Kemudian harusnya ada yang di puskesmas, ada yang di klinik, ada yang di praktek mandiri, gitu. Ya. Kemudian ada tempat lain, kan tadi paskes nih. Tempat lain itu apa? Perawat bisa berpraktek di tempat lain yang sesuai dengan sasaran klien. Ya, meliputi apa? Rumah klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan, sekolah, dan tempat lainnya. Berarti dibolehkan perawat sampai dengan praktek di tempat lain. Nah, poin empatnya, nih ya, ayat 4 disebutkan nih. Praktik keperawatan di tempat lain sesuai dengan klien sasarannya, sebagaimana pada ayat 3 dalam bentuk kunjungan rumah klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, dan sekolah tidak memerlukan SIPP sepanjang telah memiliki SIPP tempat praktek mandiri perawat, klinik, atau puskesmas pada wilayah yang sama. Nggak ada orang rumah sakit diberikan izin di sini sampai dengan sasaran klien. Maka kalau teman-teman sekarang praktek di rumah sakit sebagai perawat, tentu harus punya SIPP kedua, apakah di klinik atau di praktek mandiri untuk bisa sampai di sasaran klien. Dan itu diakui. Apakah ini karir? Iya. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa mengembangkan diri dalam bentuk layanan di Vaskes dan tempat lain. Bagaimana praktik mandiri itu diberikan? Di ayat ke-9 disebutkan nih. Ya, harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah nurse. Walaupun tadi secara undang-undang diakui ada syarat vokasi, profesi, dan spesialis. Ya, jadi paling rendah kalau mau praktek perawat mandiri yaitu profesi nurse. Lanjut. Dan kalau kita ngomongin karir tentu kita harus lihat haknya gitu. Ini hak perawat di Permenkes ya. Memperoleh perlindungan hukum ya. Terus memperoleh informasi benar, jelas dan jujur, melaksanakan tugas dan sesuai dengan implementasi keperawatan ya. Menerima imbalan jasa. Kan karir kita ada di sini salah satu bagaimana jasa kita diberikan. Menolak keinginan sampai dengan nih memperoleh kesempatan untuk mengembangkan profesi, berarti dalam bentuk karir dan tentu hak lain yang diberikan kepada kita. Ya. Lanjut. Dalam penentuan hak tentu ada kewajiban. Nah, ini kewajibannya. Menjaga rahasia, memperoleh persetujuan pasien, dan melakukan tindakan melengkapi sarana, memberikan layanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan secara profesi, merujuk klien, mendokumentasikan. Nah, dokumentasi keperawatan itu ada kewajiban. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, dan jelas, yang mudah dimengerti. Nih. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensi perawat dan melaksanakan penugasan khusus. Ya, ini adalah kewajiban perawat sesuai dengan Permenkes 26 2019. Lanjut. Nah, sekarang masuk kita ke peran PPNI dalam jenjang karir. Ya. Saya secara umum akan sampaikan. Ini pengaturan yang kita dorong
dari profesi sejak lama. Ya, dari tahun 2020 kita dorong sehingga teman-teman sudah ada KMK 647, dari 2001 sudah ada tentang praktek di sini, kemudian PMK 48, ada PMK 17, ada PMK 26 dan KMK 425. Kemudian tunjangan karir itu ada di sini ya, PMK 49 2017 ya, berkaitan karir dan tentu ada PMK 40 2013 serta Permenpan 36 waktu itu dan sekarang yang khusus keperawatan. Ini yang kita dorong. Dan ini tidak ujuk-ujuk lahir teman-teman sekalian. Semua peraturan tentang keperawatan itu PPNI punya andil besar dalam mendorong lahirnya peraturan ini. Walaupun nanti yang mengeluarkan adalah pemerintah termasuk Undang-Undang 36 ya Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan. Ya, ini karena inisiatif DPR yang didorong oleh profesi. PPN ini bergerak dengan seluruh perawatnya dan goal Undang-Undang 38. Tiba-tiba 2023 dicabut gitu. Sehingga kita sedih sekali karena perjuangan kita untuk mengatur spesifik tentang profesi kita hilang di sini. Lanjut. Nah, ini yang kita kembangkan dari profesi bagaimana perlindungan kepastian hukum, pengembangan dan kualitas perawat sebagai seorang profesional gitu. Maka kita ingin dorong. Nah, sekarang konsil itu semua di atas pemerintah. Dulu kita dorong bahwa konsil, konservasi itu tertuang dalam undang-undang keperawatan. Tapi ini kan sudah berubah sekarang. Walaupun kita tetap berjuang sekarang, ke depan undang-undang keperawatan tetap ada minimal bagaimana spesifikasi pengaturan keperawatan muncul. Kalau undang-undang nggak ada, berarti Permenkes dan sebagainya ada yang mengatur spesifikasi tentang pelayanan keperawatan. Itu yang mau kita dorong. Lanjut. Nah, mengapa undang-undang keperawatan itu penting? Ya, saya ingat desainnya begitu. Sehingga PNI kalau ngomongin kesejahteraan, ngomongin karir, ngomongin pendapat dan sebagainya, ini yang kita dorong pertama sebenarnya. Sekarang dihapus, oke tapi kita tetap berjuang gitu. Apa itu? Untuk memberikan kepastian jaminan hukum. Ini selain dari Pak Ketum, saya selalu bilang, Pak, sebenarnya apa sih dasarnya kita harus mendorong PPD tetap ada undang-undang keperawatan ini. Yang kedua, memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi perawat dalam menyelenggarakan pelayanan keperawatan. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan mutu pelayanan keperawatan. Kemudian bagaimana mempercepat keberhasilan upaya peningkatan sederajat kesehatan. Dan yang kelima, memberi pengakuan kepada perawat sebagai profesi secara undang-undang. Ini terus kita tidak hilangkan gitu. Artinya, teman-teman jangan pudar. Gitu. Tetap bagaimana kita akan berjuang terus, ada loh pengkawalan regulasi yang mengatur tentang keperawatan. Sehingga 5 alasan ini kita dorong. Sebagai organisasi profesi tentu ini harus dikuatkan. Apa sih yang mendorong kok kekeh banget teman-teman di PPNI ingin ini kenapa? Karena secara keseluruhan akan mengatur perawat di situ. Lanjut. Nah ini yang terjadi kan sekarang. Omnibus Law. Dicabut semua itu. Sehingga tadi yang sudah dikembangkan oleh profesi itu hilang. Kenapa pemerintah sendiri pun mencabut undang-undang yang mengatur dan sekarang diberlakukan Undang-Undang 17. Lanjut. Bukan hanya perawat tapi seluruhnya. Ini pelaksanaannya. Ya. Yang tidak bertentangan tetap berlaku. Termasuk Permenkes 26. Lanjut. Nah, apa sih perspektifnya ini? Jadi, kami di PPNI ya ingin bagaimana melihat sekarang yang sudah ada peluangnya seperti apa sih sehingga didorong oleh PPNI gitu. Lanjut nih, tanggung jawab kesehatan ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kemudian penyelenggaraan kesehatan. Kemudian ada kan di sini upaya kesehatan. Nah, kita dorong tadi perawat dalam punya upaya kesehatan apa peran utamanya? Kemudian fasilitas kesehatan, teknologi kesehatan diatur, kemudian sistem informasi kesehatan, penggunaan nakes daerah terpencil, dan tentu yang mau kita dorong lagi adalah STR seumur hidup. Ini oke sekarang peluang buat kita. Tapi bagaimana dalam pengaturan STR seumur hidup, perawat tetap mengembangkan diri, tetap berkarir, dan tentu perubahan mindset dan sebagainya terjadi di situ. Lanjut. Nah, maknanya apa? Kalau kita sekarang karir, kemudian mulai STR ini. STR seumur hidup. Berarti kan kita ada pengakuan, registrasi, registrasi praktek, CPD, kemudian izin praktek nanti.
Di situ yang perlu kita paham. STR seumur hidup adalah bagian pengakuan dari pemerintah bahwa kita terus diminta untuk mengembangkan diri walaupun STR seumur hidup. Maka sekarang seluruh perawat tetap harus mengikuti CPD yang diatur oleh pemerintah di laman sehatnya Kemenkes gitu. Maknanya itu ya sekarang terjadi gitu. Sehingga teman-teman dalam memperoleh praktek melalui SIPP tetap harus punya 50 SKP. Kenapa? Karena memaknai bahwa SR seumur hidup oke pengakuannya, tapi dalam pengembangan CPD, registrasi dan sebagainya itu tetap berlaku. Lanjut. Nah, tantangan ke depan secara normatif ini sebenarnya. Keperawatan bukan lagi menjadi kesehatan diatur khusus dalam undang-undang, kemudian kemandirian sebagai profesi dalam penyelenggaraan praktik menjadi bias keilmuannya, ya. Kemudian bagaimana perlindungan hukum perawat tidak spesifik dan kepastian hukum menjadi terganggu. Kenapa? Karena tidak spesifik diatur di situ. Kemudian praktek keperawatan menjadi multitafsir tentang kewenangan, tempat praktek dan sebagainya. Ini yang perlu kami dorong sekarang kepastiannya. Kemudian kebijakan atau regulasi berkaitan dengan profesi perawat berpotensi tumpang tindih dan tidak konsisten. Kemudian bagaimana ketidakpastian wewenang berkaitan dengan pembentukan etika profesi di sini. Dan tentu sebagai wadah dalam berkumpul perawat akan menjadi multitafsir gitu. Karena pelemahan peran OP. Jadi kalau ditanya sekarang apa peran OP dalam karir, kita tadi sudah ngomong, kita bentuk regulasi, kita dorong ke pemerintah, kita draft regulasi, kita dorong ke pemerintah dan lain sebagainya. Nah sekarang dilemahkan dalam pengembangan itu sehingga sekarang semua akan diatur oleh pemerintah. Dan kita tunggu apa yang mengatur tentang spesifik keperawatan, ya termasuk karir di situ. Nah, saya ada omongin sekarang adalah bagaimana yang sudah kita bentuk itu dulu kita siapkan gitu. Kemudian sekarang yang masih berlaku, tapi yang mana yang masih berlaku itu kalau nanti pasca terbitnya Undang-Undang 17 ini akan mempengaruhi pelemahan peran OP dalam sistem kesehatan, terutama pengaruh OP dalam menguatkan tadi karir dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, tantangan umumnya ini degradasi pengaturan profesi yang kita alami ya dari PPNI, kemudian peraturan pelaksanaan undang-undang yang tadi disebut, maka akan memperlemah perlindungan, kepastian dan keadilan secara hukum, kemudian aroma diskriminasi SDM kesehatan, sehingga nanti jangan-jangan nih sudah ada perubahan-perubahan nanti ke depannya. Apa sih yang tadi kan di Permenkes 26 perawat praktek mandiri diakui di situ. Praktek perawat di home care diakui, rumah diakui, kemudian di perusahaan dan sebagainya diakui. Gitu. Ya, itu. Kemudian apakah kesejahteraan juga nanti akan terpengaruh? Di sini mendorong kenapa PPNI sekarang keras kepala ingin tetap ada yang mengatur undang-undang ataupun peraturan spesifik keperawatan. Kenapa? Karena ini gitu. Dan harusnya teman-teman perawat paham kalau kita nggak kuat dalam regulasi, ya nggak ada pengaturan profesinya, nggak ada diskriminasi kepada kita akan terus terjadi dan tentu kesejahteraan. Karir itu kesejahteraan di situ. Maka kita harus berani. Bagaimana kita meminta pengaturan regulasi yang spesifik supaya apa? Kita bisa mengatur dirinya yang diakui oleh pemerintah. Lanjut. Izin Pak, waktunya tinggal 2 menit ya Pak. Baik ya. Terima kasih. Nah ini berikutnya bagaimana pasca terbitnya kita tetap lakukan judicial review. Supaya apa? Supaya kita paham bahwa kita ingin ada pengaturan undang-undang yang berkaitan dengan keperawatan. Lanjut. Nah peran organisasi apa ini? Kita yang ada peningkatan kompetensi, ada pengembangan profesi, ada advokasi hukum dan kebijakan, ada pengkajian etika profesi, ada pengkajian pendidikan keperawatan, ada pelayanan pembinaan anggota, dan tentu peran sosial politik. Ini yang kita kembangkan. Jadi profesi ingin ingin mendorong itu semua dalam bentuk apa? Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut. Nah ini bentuknya ya, yang kita dorong, termasuk sertifikasi.
PPN ini mengembangkan ini. Karir dan sebagainya akan didorong dari sini. Lanjut.